untuk mencari nafkah, siapa yang harus mengurusi rumah tangga. Nah, itu hal-hal yang seperti itu perlu kita siapkan dulu sebelum kita menikah juga. Perlu kita obrolkan hal-hal yang seperti itu kepada pasangan kita, kepada calon pasangan kita gitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu kita harus terbuka dengan pasangan, komunikasi. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sister di Mimi Talk. Stop kegalauanmu, tuangkan keresahanmu di MUA Podcast bersama Mimi Jamilah. Alhamdulillah saya senang bisa hadir kembali untuk membahas topik menarik dan bermanfaat dalam episode kedua ini. Kali ini saya Mimi Jamilah dan bersama kita akan menjelajahi dengan konten inspirasi dan diskusi yang akan membuat hari ini menjadi lebih berarti. Terima kasih juga kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Jadi siapkan diri, yuk mari kita mulai. Alhamdulillah hari ini bersama saya telah hadir seorang penulis, seorang dosen muda, dan juga kandidat doktor. Amin. Yang banyak menginspirasi melalui konten digitalnya. Tidak lain saya hadirkan di tengah kita semua Sister Ida Kurnia Sofa. Assalamualaikum sis. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dengan Sister Mimi semua. Oke, halo Sister Mimi semua. Perkenalkan, nama saya Ida Kurnia Sofa. Bisa panggil Ida. Kalian bisa follow Instagram saya @id_shf. Oke. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan bahas persiapan bagaimana sih baiknya dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan yang halal. Nah, langsung aja nih karena saya kepo sama tulisan terakhir beliau tentang menjadi single fisabilillah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih cara mempersiapkan diri secara spiritual dan mental dalam menghadapi persiapan menuju halal? Oke, sebenarnya persiapan mental dan juga spiritual untuk menghadapi pernikahan itu bisa secara bersamaan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana sih, apa sih esensi dari pernikahan itu sendiri. Mungkin teman-teman semuanya sudah sangat familiar dengan ayat yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, di situ diterangkan bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu menciptakan manusia secara berpasang-pasang untuk memberikan ketenangan antara satu dan yang lainnya, dan juga untuk menciptakan mawaddah wa rahmah, kelanggengan dan juga cinta kasih. Nah, di situ berarti kita tahu bahwasanya esensi dari sebuah pernikahan itu adalah lebih dari kebahagiaan, yakni apa? Ketenangan itu sendiri, dan juga mawaddah, kelanggengan, cinta kasih. Nah, jadi mengapa doa yang seringkali diucapkan ketika ada pernikahan itu bukan semoga bahagia ya, tidak, akan tetapi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, semoga Allah itu memberkahi pernikahan kalian dan juga kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Nah, di situ artinya apa? Keberkahan dalam sebuah pernikahan itu lebih diharapkan dibandingkan kebahagiaan. Karena kita tahu semuanya, kalau kebahagiaan itu sifatnya temporaris. Sedih, bahagia, galau, itu kan sifatnya temporer teman-teman ya. Tapi kalau keberkahan itu kita bisa mengharapkan, baik itu dalam keadaan lapang, keadaan sempit, keadaan sedih, itu tetap bisa diharapkan. Dan pasangan laki-laki maupun perempuan ketika sudah memiliki visi dan misi yang sama, memiliki frekuensi yang sama, dia akan berusaha untuk mengupayakan hal-hal yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri, dan secara tidak langsung kebahagiaan pun akan mengikuti. Gitu. Jadi pernikahan itu lebih dari kebahagiaan.
yang dituju dalam sebuah pernikahan itu adalah sakinah, mawadah, warahmah, dan kemudian kebahagiaan itu akan menyertainya gitu. Yang penting konsep saling antara suami dan juga istri, pasangan itu harus sama-sama menjaga komitmen bagaimana untuk mengupayakan hal-hal yang bisa menunjang tujuan pernikahan itu. Keren. Masya Allah. Lalu bagaimana cara menjaga koneksi spiritual dengan Allah dalam konteks pernikahan, terutama ketika menghadapi cobaan atau kesulitan? Oke. Cara menjaga koneksi spiritual dengan Allah, berarti kita kan harus tahu dulu niat kita menikah itu untuk apa. Nah, berarti niat yang baik dalam pernikahan itu harus diperlukan sebelum kita memasuki jenjang pernikahan itu sendiri. Kemudian niat itu kan harus perlu selain dikuatkan, kita juga harus meningkatkan keyakinan bahwasanya ketika kita menikah itu kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dan juga kalau kita sudah punya pemikiran yang seperti itu, otomatis kita yakin bahwa pertolongan Allah itu akan selalu diberikan kepada orang yang sudah memiliki keyakinan tersebut. Nah, itu kan secara vertikal ya, kita bersama Allah, hubungan kita bersama Allah untuk menata hati kita, niat kita menikah itu hubungan kita dengan Allah. Nah, kemudian bagaimana untuk hubungan kita dengan pasangan kita? Secara permasalahan itu kan nggak bisa kemudian kita selesaikan hanya berdoa saja kepada Allah tanpa kita selesaikan dengan pasangan kita. Nah, itu berarti kita juga harus berusaha untuk membangun komunikasi yang efektif, yang baik dengan pasangan, muasyarah bil ma'ruf dengan pasangan, membicarakan hal-hal yang apa yang saya sukai, apa yang disukai oleh pasangan kita, dan apa-apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Itu harus kita komunikasikan terlebih dahulu. Tentunya sebelum pernikahan pun hal-hal yang seperti itu, mungkin hal-hal krusial yang ada di dalam rumah tangga gitu ya, itu juga perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang pengasuhan anak, siapa nih yang harusnya bertanggung jawab dalam pengasuhan anak, siapa yang harus bekerja untuk mencari nafkah, siapa yang harus mengurusi rumah tangga. Nah, itu hal-hal yang seperti itu perlu kita siapkan dulu sebelum kita menikah, juga perlu kita obrolkan hal-hal yang seperti itu kepada pasangan kita, kepada calon pasangan kita gitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu kita harus terbuka dengan pasangan, komunikasi. Karena kalau katanya teman-teman gitu yang sudah menikah, di dalam pernikahan itu isinya ngobrol gitu ya. Nah, berarti kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita, dan itu belajarnya terus-menerus, ya kan? Karena komunikasi itu belajarnya terus-menerus selama pernikahan. Kalau itu termasuk perjanjian pranikah, termasuk tadi poin-poin yang tadi itu termasuk nggak? Boleh. Kita itu boleh membuat perjanjian pranikah. Misalkan di perempuan membuka dulu obrolan-obrolan sebenarnya visi misi dari pernikahan itu seperti apa. Kita mau membangun pernikahan itu yang bagaimana, menciptakan keluarga yang seperti apa. Nah, kemudian apa saja yang nantinya akan kita lakukan dalam pernikahan kita gitu. Misalkan dengan pasangan kita boleh untuk membuka obrolan-obrolan seperti itu sebelum pernikahan untuk mempersiapkan apa yang nantinya tidak kita inginkan. Nah, seperti itu pun juga terbuka untuk keluarga besar kita, nggak cuman untuk pasangan kita saja, kita dengan pasangan. Kan misalkan hal-hal krusial yang mungkin terjadi dalam rumah tangga itu ya, misalkan kecemburuan antara istri dengan ipar atau istri dengan mertua kepada suaminya. Itu kan misalkan ada sesuatu yang bersifat materi, misalkan ada kecemburuan gitu, bisa antisipasi hal-hal yang bersifat ya mungkin akan membuka pertengkaran atau itu. Jadi kita antisipasi di awal. Untuk satu misi, satu visi ya, lebih itu ke situ ya. Dan selanjutnya mungkin ini kadang dilupakan, cuma banyak yang meyakini kalau kekuatan bisa hadir dalam hal ini sis. Jadi apa sih peran doa, ibadah, dan pengembangan diri dalam memperkuat ikatan menuju persiapan pernikahan yang halal? Nah, itu. Jadi kita tahu ya bahwasanya doa itu kadang bisa menebus sesuatu yang tidak bisa dinalar.
Kita bisa saja di dalam pikiran kita bisa opsi A, B, tapi ternyata itu semua tidak terjadi karena kita ada takdir lain di situ. Nah, itu jadi dengan doa kita itu meminta untuk kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu juga luas, bukan cuma kehidupan kita dengan hubungan kita sebagai hamba kepada Allah, tapi juga kepada pasangan kita, kepada sosial kita. Bagaimana agar kehidupan yang baik itu selalu menyelimuti kita? Bagaimana agar semua permasalahan-permasalahan sesulit apapun itu selalu ada jalannya. Makanya itu doa kita bukan meminta kebahagiaan, tapi doa kita meminta hayatan thayyibah itu tadi. Kehidupan yang baik, agar kita selalu diselimuti kebaikan-kebaikan. Sesulit apapun cobaan, sesulit apapun permasalahan, itu pasti akan ada jalan keluarnya dengan cara berdoa itu tadi. Tapi selain berdoa, kita kan sebagai manusia pasti harus ada upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Yaitu tadi dengan komunikasi yang baik dengan pasangan. Kadang itu kan kita tentu tahu ya, laki-laki dengan perempuan itu punya pemikiran yang berbeda. Kadang laki-laki itu cenderung, memang laki-laki itu cenderung memiliki maskulinitas yang tinggi, sedangkan perempuan feminismenya feminitasnya tinggi. Nah, di sini kadang ketika terjadi sebuah problem dalam rumah tangga, si suami itu ingin lebih berperan memberikan sebuah solusi. Tapi berbeda dengan perempuan. Perempuan itu sebenarnya inginnya didengarkan, teman-teman. Perempuan tuh inginnya didengarkan. Nah, laki-laki itu sendiri mendengarkannya kadang kurang. Ya, sebenarnya perempuan itu tidak butuh solusi kadang, cuma pengen didengarkan saja tanpa solusi itu sudah enggak gitu. Kadang sekarang seperti itu. Nah, itu jadi seni-seni komunikasi dengan pasangan itu juga perlu kita bangun. Pertanyaan selanjutnya, menavigasi kompatibilitas agama dan budaya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan agama atau budaya antara pasangan dan keluarga yang dapat mempengaruhi menuju pernikahan halal? Oke, jadi masalah budaya dan agama itu sangat riskan dalam pernikahan. Kalau kita mau kita tahu ya problematika yang ada di Indonesia, bagaimana sih hukum dari menikah dengan beda agama. Itu kita tahu di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan. Tadi itu surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tujabul musyrikina hatta yu'minun wala abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum al-ayah. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya nikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Gitu. Tapi di dalam ayat lain di surah Al-Maidah itu al-yauma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum wal muhsanatu minal mu'minati al-ayah dan seterusnya itu menjelaskan di situ boleh menikah dengan perempuan yang beda agama, non-Islam, tapi dia adalah ahli kitab. Nah, di sini yang perlu kita tahu nih, ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani tentunya. Nah, tapi dia yang benar-benar agamanya itu murni. Belum kalau sekarang kan sudah tidak murni. Dan juga kitab-kitabnya sudah mengalami revisi. Nah, kita boleh muslim laki-laki itu boleh menikahi perempuan yang non-muslim asal dia agamanya adalah agama yang murni tadi itu. Nah, itu di dalam Al-Quran seperti itu. Imam Syafi'i pun mengatakan bahwasanya ketika seorang laki-laki muslim mau menikah dengan seorang perempuan yang non-muslim, dia yang penting adalah ahli kitab murni, kitabnya adalah belum pernah direvisi, itu boleh dan sah untuk dinikahi. Akan tetapi ketika tidak murni, sudah tidak murni, itu berarti tidak sah untuk menikahi perempuan tersebut, gitu. Tapi sebaliknya, kalau yang perempuan itu muslim, yang laki-laki non-muslim, itu tidak sah. Sedangkan di madhab yang lain, itu mengatakan baik laki-lakinya atau perempuannya yang muslim atau non-muslim, ketika menikah beda agama, itu sama-sama tidak sah.
gitu. Dan juga itu ditekankan juga sama Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Beliau juga mengatakan bahwasanya budaya dan agama itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia gitu, sehingga itu kalau pasangan beda agama itu takutnya dikhawatirkan bisa saling mempengaruhi nanti. Nah itu kan kehidupan kita budayanya pasti beda kalau beda agama. Nah itu jadi tidak diperbolehkan menikah antar budaya beda agama. Walaupun di Indonesia mungkin hukum Indonesia memperbolehkan ya, tapi secara Islam ya seperti itu hukumnya. Ketika yang laki-laki muslim dan yang perempuan itu non muslim tapi dia adalah ahli kitab dan kitabnya masih murni, itu diperbolehkan. Tapi ketika sudah tidak murni lagi kitabnya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika misalkan sudah mengalami rentis, tapi nenek moyangnya menganut agama Islam yang masih bukan agama Islam, agama Samawi, agama Yahudi atau Nasrani yang asli murni, itu masih diperbolehkan. Kalau yang perempuannya atau muslim, yang laki-lakinya muslim itu. Tapi ada beberapa pendapat yang memang tidak memperbolehkan. Tapi intinya itu kan tergantung pilihan kita ya teman-teman. Kita cocok apa tidak dengan yang beda agama. Nah itu jadi kita harus memfilter mana yang memang kita izinkan untuk masuk dan mana yang tidak kita izinkan untuk masuk. Nah kriteria untuk memilih pasangan pun juga sudah beberapa ditentukan. Selain tentang aspek fisik gitu ya, jamalnya, kemudian aspek ekonomi, malnya, kemudian aspek kondisi sosial atau status sosial, nasabnya. Nah, kan juga ada agama di sini, di non agamanya. Itu yang menjadi pondasi fundamental dalam sebuah pernikahan. Kalau agamanya bagus, berarti nanti juga akan menjadi inti dari keseluruhannya itu. Tapi di sini selain itu juga ada tambahan. Selain agama, harus ada satu aspek yang paling penting kita perhatikan, baik. Karena kalau misalkan kita memilih pasangan dari segi aspek fisiknya, dia bisa menyakiti kita karena aspek kegantengan atau kecakapannya dia, kecantikannya dia. Tapi kalau dari aspek, misalnya dari aspek harta, dia bisa menyakiti kita dengan aspek kekayaannya dia. Kalau dari aspek nasab, dia bisa menyakiti kita juga karena punya kekuatan dari nasabnya itu. Dari agama, dia bisa menggunakan dari agama untuk menyakiti kita. Nah, tapi kalau baik, punya aspek baik ini yang paling penting. Nah, itu dia bisa berpikir ulang untuk bagaimana memposisikan perempuan itu seperti apa, menghormati perempuan itu seperti apa. Dia pasti akan tahu cara-cara yang seperti itu. Nah makanya pasangan yang sefrekuensi, yang satu visi dan misi itu sangat diperlukan. Gitu. Ya, kadang kan yang ibaratnya yang satu agama aja kita masih ada perselisihan, apalagi yang terlalu beda jauh kayak misalkan dari segi nasabnya, kayak misalkan kekayaannya gitu ya. Maksudnya kalau bisa yang nggak terlalu beda jauh biar sama-sama jalan gitu ya. Nah, terakhir boleh dong kasih kesimpulan dan kata-kata khususnya buat sister semua di luar sana yang ingin atau sedang menuju halal agar dimudahkan. Oke. Untuk semua teman-teman yang akan menuju halal ataupun yang mati singlillah gitu ya. Jadi kita jangan terfokus untuk mencari jodoh. Orientasi hidup kita itu bukan untuk mencari jodoh teman-teman. Jadi sehingga itu tidak membuat kita untuk overthinking dengan perkataan-perkataan di luar sana. Kapan nikah gitu ya. Nah, jadi kita tidak akan fokus untuk itu. Tapi kita terfokus pada diri kita, upgrading diri kita, kesiapan mental, kesiapan ilmu dan juga akhlak dan juga kesiapan menaikkan value kita. Kalau kita sudah fokus pada diri kita, insya Allah jodoh yang baik akan datang pada waktu yang tepat. Ingat, pada waktu yang tepat versi kita, bukan versi orang lain. Mungkin waktu di versi orang lain kita terlalu kecepatan atau kita terlalu terlambat gitu ya. Tapi kita kan tidak pernah tahu itu. Jadi versi yang tepat menurut kita dan Allah. Itu teman-teman semua. Masya Allah, menarik banget pembahasan hari ini.
Ingat ya, menuju halal memang penuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga sister semua di sini dimudahkan dalam segala agar niat mulia ibadah panjangnya dimudahkan. Amin. Baiklah, Sister Mimi, kita sudah sampai di episode akhir hari ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perbincangan yang penuh makna ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk berlangganan di channel Mimi Jamilah, dukung dengan subscribe dan like, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode menarik berikutnya. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya dan tetaplah terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Talk WA Podcast bersama Mimi Jamilah.